Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini kita akan coba lagi belajar trading, cara membaca arah market, cara menentukan sinyal kenaikan, serta support yang kuat untuk open buy. Oke, kita juga cari market lagi yang bagus. Ya, mudah-mudahan kita nemu dah hari ini. Mudah-mudahan hari ini satu juga nggak apa-apa deh buat kita trading jajal, buat belajar juga kita. Di sini kelihatan banget ya, ini sideways, kalian bisa sendiri ya. Sideways itu rata gini, nggak ada pola ke atas nih, beda banget kalau kali mingguan. Nah, mingguan kan ada polanya tuh, ada yang naik. Nah, ini sideways nih karena rata, merah hijau. Kalau ke atas lagi ke bawah, dan ini kayak ngebentuk sideways. Kita lihat di 24 jam juga, kalian lihat sendiri kan. Kalau kalian open posisi open posisi di sini, tinggal pakai logika ya, gambaran. Berarti kalau naik kayak gini bentukannya, dia itu mengikuti riwayat ya, kadang-kadang mengikuti riwayat sebelumnya. Jadi kita skip untuk di year finance. Untuk di sintetik kita lihat pola candlestick bagus apa enggak. Di sini masih acak-acakan ya, karena di sini ngebentuk resisten, tapi di sini ada pembatalan harga, berarti di sini dia nggak mampu menembus area support. Di sini kita lihat dulu 1 bulan. Hari ngantuk. Nah, di sini bagus sih ya, cuman di sini tuh banyak banget area resistennya guys. Jadi kalau kalian nemu market yang banyak resisten itu agak sulit ya, mending kalian hindari kalau nggak ada pendukungnya. Contohnya ini kan banyak resisten. Nah, kalau polanya bagus kayak gunung, ini kan belum jadi gunung gini, jadi baiknya jangan. Kalau gunung mungkin kalian masih ada potensial untuk profit ya kan, tapi kalau kayak gini kurang karena masih acak-acakan pola trennya, dan informasi candlenya juga pelemahan nih, pelemahan buyer. Jangan kita cari yang Exin Infinity. Di mingguannya malah dia downtrend ya, ke bawah ya tuh. Kelihatan di sini dia ngebentuk sideways, di 24 jam pasti hancur. Nah, bener kan? Jadi kita skip aja. Di protokol untuk mingguannya jelek ya. Lihat sideways. Jadi kelihatan banget dari sini, kita lihat dulu. Nah, dan untuk oke, kita lihat dulu deh. Ini oke. Di sini kita baca dulu informasi candlenya. Di sini ngebentuk, sebenarnya bagus nih gunung nih, lihat nih. Dari sini ke bawah, atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Takutnya ini di ke atas lagi, tapi kita lihat dulu. Informasi candlenya di sini ngebentuk pelemahan seller. Kenapa gue bilang pelemahan seller atau candle merah? Karena informasinya ke atas dan sumbunya lebih panjang di bawah. Lihat sendiri, meskipun bodinya kuat ya. Di sini informasinya tambah lemah lagi. Kenapa gue bilang tambah lemah lagi? Karena di sini sumbunya sama panjang, dan candle merahnya informasinya pelemahan atau informasi kenaikan. Jadi masih lemah nih, dan di bawah lagi lemah juga candle pelemahan karena sumbunya lebih panjang nih. Kok nggak ada nih, sumbunya lebih panjang. Aduh, kok nggak keluar sih. Nih tuh, sumbunya lebih panjang di bawah. Semakin lemah berarti dari atas sudah kelihatan, dari semakin ke bawah semakin lemah, dan muncul candle merah yang di akhir kuat. Nah, di sini berarti tandanya itu dia si candle merah udah menghabiskan kekuatannya. Jadi kemungkinan kita masih bisa open buy. Oke, kita beli aja 40.000. Kita coba di sini. Jadi kita yakin 39.000 ya. Oke. Protokol ya. Kita coba. Tuh, gue cuma dapat sekitar 39.800-an, nggak apa-apa deh. Di 1 bulannya juga naik ya, ada kenaikan di sini. Cuman di sini ada kenaikan juga, jadi kita lihat dulu. 1 tahunnya jadi kenaikan juga informasinya. Nah, di sini benar-benar nih. Nah, di sini kita open posisi di sinyal atau support yang belum nongol ya. Belum ada, tapi karena ada pendukungnya gue berani. Jadi kalau kalian mau open posisi itu harus ada alasannya ya. Pertama, karena ada support. Di sini muncul support banyak support nih yang di bawah, yang dimana dia harus menembus kalau kalian mau terus lanjut ke bawah. Dan yang kedua, di sini udah menyentuh, lihat nih si candle merah dan ini udah menyentuh support ini nih, yang dimana kemungkinan dia bakal naik lagi. Dan untuk jual nanti kita di area resisten, contohnya seperti ini
resisten ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Jadi kalian setelah yang penting kalian udah menentukan nih open posisi, alasannya kenapa? Karena yang pasti lihat di sini udah ngebentuk candle-candle pelemahan nih seller, ya kan, pelemahan yang disinyal untuk naik-kenaikan. Dan di sebelumnya itu banyak riwayat support yang menahan dia ini untuk ke bawah lagi. Jadi kemungkinan bakal nongol candle hijau. Dan area jualnya juga di sini paling di take profit candle merah. Karena resistennya di sini saling menembus, supportnya nggak saling menembus, cuma di sini doang nih. Di sini dia sama rata nih. Takutnya ini dia bawa ke atas lagi. Jadi untuk 24 jam ya, untuk mingguannya kacau. Karena sangat kalian untuk trading mingguan jangan. Karena di sini masih belum jelas polanya kemana, malah dia jadi sideways pun pelemahan semua sangat-sangat hancur. Jadi nggak perlu kalian tradingkan untuk mingguan. Jadi skip untuk harian boleh, ya. Jadi kalian nggak boleh serakah. Ingat, ketika udah profit langsung jual aja, sembari belajar. Mungkin segini dulu. Nanti kita lanjut pas kita udah profit, oke? Oke, kita lanjutin lagi trading di protokol ya. Apakah udah profit? Kita lihat dulu. Oh, udah profit nih. Kita buru-buru jual dulu ya. Biar enggak, kita lihat dulu. Nah, udah turun lagi jadi 440. Jadi sholat udah 600an tuh. Udah di resisten ternyata guys. Mending kita jual aja dulu. Bener kan, kita tuh nggak akan bisa dapetin terlalu banyak. Lihat udah profit. Tuh, potongannya gede banget ya. Padahal tadi kita profitnya sebesar hampir 500an. Kalian kan bisa lihat sendiri tadi. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita lihat dulu protokolnya. Mana nih protokol? Oke, tuh lihat ya. Kita beli jual. Kita lihat candle ya. Nah, di sini di mingguannya ya pasti kemarin kan sideways nih, merah hijau, candlenya sideways. Candlenya lemah semua nih, hijau juga lemah untuk di mingguannya. Nah, di 24 jamnya juga, kenapa tadi gue jual, pilih jual langsung? Karena yang seperti gue bilang sebelumnya, kalian bisa lihat sendiri nih, ini udah menyentuh area resisten yang lihat nih. Dan di sini juga gue telat untuk jual sebenarnya. Coba kalau gue jual pas di candle hijau ini nih, profitnya mungkin udah 1000-an. Karena gue jualnya di candle yang udah merah ini nih, yang berjalan, yang ini. Makanya tadi cuman kita dapat setengah 500-an, sebesar 500 setengahnya. Karena dipotong biaya pajak, fee, ya kan. Jadi ya gitulah ya, jadi tinggal dikit, nggak apa-apa, yang penting masih profit. Nah, di sini dia udah melewati resisten ini. Nah, di sini udah dilewati ini, dan benar dia melewati resisten ini. Dan ternyata nggak mampu menyentuh resisten ini, karena resisten ini sangat kuat, berarti nih. Dan makanya di sini sempat ke atas nih. Nah, yang tadi gue bilang sebelumnya, kita sebenarnya gue cuma telat jual. Jadi tapi masih agak profit meskipun dikit. Tapi kalau dia jual di sini, tadi gue pasti diperkirakan gue udah profit sebesar 1000-an lebih ya, udah besar lumayan. Nah, di sini juga udah ngebentuk resisten yang dimana meskipun enggak sempurna tapi benar-benar termasuk kuat ya. Kenapa gue bilang termasuk kuat? Karena di sebelahnya itu ada pendukungnya, resisten sebelahnya. Contohnya seperti ini. Ini gue buka open posisi di sini tadi support. Meskipun sebelumnya nggak ada support sempurna, tapi di sini ada pendukungnya, ada support nih yang mendukung dia, yang nggak mungkin bakalan menembus kan. Nah, dia langsung ke atas lagi, dan ternyata benar di sini di area resisten dia menyentuh, meskipun ada 3 candle-nya kuat loh sebenarnya. Tetapi dia tetap nggak mampu melewati, menembus area resisten sebelumnya. Makanya yang tadi gue bilang, untuk take profit kalian itu harus resisten. Dan kalau kalian open posisi dan mau banyak resisten, mending di skip. Contohnya seperti ini, 3 candle kekuatan ini, informasinya yang sumbunya lebih panjang di atas, ya kan, bodinya agak kuat. Ini aja udah mau bentuk support aja masih nggak mampu melewati area resisten ini, ya kan. Gimana candle-candle pelemahan yang lain gitu. Jadi mending kalian hati-hati kalau nemu resisten yang banyak, mending skip aja, oke? Mungkin segini dulu. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya aja, atau bisa DM IG gue Henry GV, linknya ada di semua video ini, atau bisa langsung di kolom komentar aja ya video. Oke, mungkin cukup sini dulu, nanti kita lanjut lagi tradingnya, dan sampai jumpa lagi di next video.